Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anak-anakku, semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, seperti biasa Bu Fani akan melakukan presensi kehadiran. Bu Fani mau tahu nih hari ini siapa saja yang tidak berangkat, siapa saja yang izin, siapa saja yang sakit, dan siapa saja yang alfa mungkin ya. Anak-anakku, ketika Bu Fani menyebut atau memanggil nama kalian, kalian bisa mengatakan hadir dan dengan mengacungkan tangan. Oke, baik. Presensi pada hari ini akan Bu Fani mulai ya. Dengarkan baik-baik, nama kalian akan Bu Fani panggil. Baiklah anak-anakku semua, agar pembelajaran kita kali ini jauh lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding bersama-sama. Kalian bisa mengikuti instrumen musik dan lirik lagu dari Bu Fani ya. Ayo anak-anakku semua, kita menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding bersama-sama. Ikuti lirik lagunya ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ayo, suaranya dikeluarkan semua anak-anakku. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke, good job. Nah, dari lagu Cicak-Cicak di Dinding tadi, Bu Fani mau tanya nih, menurut kalian, apakah kita bisa menirukan instrumen atau lagu dari alat-alat sederhana? Oke, mari kita cari tahu jawabannya dalam pembelajaran kali ini. Anak-anakku semua, pada hari ini kita akan mempelajari tema 7 dalam subtema 1 tentang kebersamaan di rumah. Materi yang akan Bu Fani sampaikan itu mengenai bahasa Indonesia, matematika, dan seni budaya. Anak-anakku semua, dari pembelajaran kali ini, tujuan yang harus kita capai adalah Bu Fani berharap anak-anakku dapat menyampaikan isi dongeng dengan percaya diri. Kemudian anak-anakku diharapkan mampu memahami dan menuliskan kembali tentang pecahan dengan teliti dan cermat. Dan yang ketiga, Bu Fani berharap anak-anakku semua dapat mengenali kuat lemah bunyi melalui lagu anak-anak, yakni lagu Cicak-Cicak di Dinding. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran ya anak-anakku semua. Tolong diperhatikan dan disimak dengan baik. Anak-anakku semua, coba kalian amati gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah contoh kebersamaan di rumah dalam rangka silaturahmi keluarga. Nah, Bu Fani mau tanya sama anak-anakku, kapan ya kalian mengadakan kumpul-kumpul keluarga? Coba pada saat apa? Apakah saat lebaran, liburan,
atau arisan keluarga mungkin. Nah, dari acara ketiga ini pasti ada keluarga besar yang datang saling berkumpul dan saling bercerita. Selain itu, disajikan pula makanan-makanan lezat seperti kue, minuman, snack-snack lainnya. Betul anak-anak? Nah, dari gambar tersebut apa yang bisa kita petik? Yang bisa kita petik adalah kebersamaan di dalam rumah itu bisa dalam bentuk silaturahmi, berkumpul bersama keluarga, baik saat liburan, ataupun lebaran, ataupun acara-acara penting. Selanjutnya, kalian bisa memperhatikan kembali ilustrasi gambar yang ada di sini. Gambar tersebut menceritakan bahwa beberapa anak sedang berkumpul dan saling mendongeng satu sama lain. Kalian mau tahu apa yang mereka dongengkan? Yuk kita simak bersama. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa si tikus. Sedangkan si tikus berusaha mencari akal agar ular tidak bisa memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan si tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan si tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Lalu si tikus menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Mendengar ejekan tikus tadi, sang ular tentu sangat marah. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang masih lapar, sedangkan tikus masih melahap dengan makanan yang ada di depannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular juga tidak menemukan makanan. Ia juga enggan atau tidak ingin untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, si tikus sudah lelap dalam sarangnya. Dia sudah tertidur pulas. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap si tikus. Dan kini ular telah berada di sisi si tikus yang sedang tidur pulas. Kemudian ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia memulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman si ular tersebut. Lalu si tikus menjawab perkataan si ular. "Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir terlebih dahulu. Di sini kita hanya berdua loh. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai siapa-siapa lagi di sini, atau kau tidak akan mempunyai teman untuk diajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau mati." Sejenak, sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat si tikus. Kemudian ular berkata, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" Kata tikus, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makanan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Kemudian si ular mengangguk, pertanda dia mengerti. "Baiklah kalau begitu, maafkan aku ya." Akhirnya tikus pun memaafkan si ular dan mereka berteman, kemudian mencari makan bersama-sama. Nah, anak-anakku semua, itu tadi dongeng tentang ular dan tikus yang bertemakan kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Baiklah anak-anakku semua, dari dongeng tersebut kita bisa mengambil pesan moral yang ada di dalamnya. Pesan moral
Dongeng ular dan tikus adalah mengajarkan bahwa kebersamaan itu lebih baik daripada hidup sendiri-sendiri. Dengan kebersamaan, kita bisa melakukan segala macam aktivitas secara ringan, bersama-sama, penuh semangat, ada temannya. Baiklah anak-anakku semua, setelah kita mendengarkan dongeng, sekarang Bu Fani akan menjelaskan kembali tentang pecahan. Coba kalian simak, kalian lihat gambar yang telah Bu Fani sediakan. Di gambar ini ceritanya ya, Bu Fani memiliki roti yang cukup besar, kemudian akan Bu Fani bagi dengan 3 anak yang ada di kelas ini. Bagaimana cara membaginya? Dalam roti yang besar itu akan Bu Fani bagi sama rata. 1 anak maka akan mendapatkan 1 bagian. Lalu bagaimana penulisan pecahannya? Penulisan pecahannya kita bisa menuliskan dengan 1/3. Yang dimaksudkan adalah 1 untuk 1 orang, per-3-nya itu adalah dibagikan kepada 3 orang. Anak-anakku semua, tadi di awal kita telah mempelajari dongeng, kemudian kita mempelajari terkait pecahan. Selanjutnya, ini adalah pelajaran yang kalian tunggu-tunggu, yaitu kita akan membunyikan instrumen musik sederhana yang bisa kita jumpai sehari-hari untuk menentukan lemah kuatnya bunyi. Sekarang coba kalian persiapkan alat tersebut di depan meja kalian masing-masing. Nah, anak-anakku semua, kita sudah menyiapkan botol yang berisikan batu kerikil. Sekarang kita bunyikan bersama ya. Oke, cukup. Sekarang kita sediakan mangkok kecil dan sumpit yang sudah kalian bawa dari rumah. Kita bunyikan bersama-sama. Jadi, si mangkok ini berbunyinya lemah, sedangkan botol tadi bunyinya kuat. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya, mana yang bunyinya kuat. Oke, mana yang bunyinya kuat dan mana yang bunyinya lemah. Alhamdulillahirrabbilalamin, anak-anakku semua, kita telah memasuki akhir pembelajaran. Sebelum kita tutup, mari bersama-sama kita simpulkan pelajaran apa yang bisa kita ambil di hari ini. Yang pertama, kebersamaan itu ada pada situasi dan kondisi kapan saja ketika di rumah. Bisa pada saat liburan, lebaran, silaturahmi, atau kapanpun itu. Yang kedua, kalian perlu ingat bahwa kebersamaan itu jauh lebih baik sebagai makhluk hidup sosial daripada hidup sendirian. Karena dengan bersama-sama kita bisa menjadi punya teman yang banyak. Selain itu, anak-anakku semua sudah semakin paham ya bagaimana menuliskan pecahan dengan benar. Nah, jangan lupa pula yang terakhir nih, anak-anak harus mencoba instrumen atau bunyi-bunyian yang kuat dan bunyi-bunyian yang lemah ya, agar anak-anak lebih paham untuk mempraktekannya nanti di rumah ataupun di sekolah, pelajaran yang akan datang terkait lagu cicak-cicak di dinding. Kita tutup pembelajaran dengan doa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bu Fani ucapkan, kalian harus tetap menjaga kesehatan, belajar yang rajin, minta didampingi oleh kedua orang tua kalian ya anak-anakku semua. Tetap semangat. Bu Fani tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.